Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Dea Putri Silsia dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesional Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang anatomi fisiologi reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian eksterna dan bagian interna. Pada bagian eksterna terdapat mons veneris. Mons veneris merupakan suatu jaringan lemak yang menonjol di atas pubis. Biasanya akan ditumbuhi rambut pada masa pubertas. Yang kedua terdapat labia mayora, merupakan lipatan tebal atau lipatan yang besar yang terdapat di kanan dan kiri, yang terisi jaringan lemak dari mons veneris lonjong dan mengecil ke bawah. Yang ketiga terdapat labia minora, yang terletak di dalam labia mayora yang merupakan lipatan kecil, terletak di kanan dan kiri. Yang keempat terdapat klitoris, merupakan suatu tunggul erektil yang tertutup oleh preputium clitoridis. Merupakan bagian sensitif karena dipenuhi oleh pembuluh darah dan sel saraf. Yang kelima terdapat vestibulum. Di dalam vestibulum terdapat muara vagina dan muara uretra. Terdapat 4 lubang kecil, 2 muara yang dihubungkan oleh kelenjar Skene dan 2 muara lagi yang dihubungkan oleh kelenjar Bartolini. Dan selanjutnya terdapat introitus vagina yang terletak di dalam atau yang dilindungi oleh labia minora. Di dalam introitus vagina terdapat himen atau selaput darah. Dan yang terakhir terdapat glandula Bartolini, merupakan kelenjar yang sangat penting di organ vagina. Kelenjar tersebut tidak terlihat, namun akan mengeluarkan sekret pada saat koitus. Nah, setelah saya menyebutkan bagian-bagian reproduksi wanita pada bagian eksterna, selanjutnya saya akan menyebutkan pada bagian interna. Terdapat vagina. Vagina merupakan penghubung antara introitus vagina dengan uterus. Vagina bersifat asam dengan pH 4,5 untuk proteksi kuman. Yang selanjutnya terdapat uterus. Uterus memiliki bentuk seperti alpukat, sebesar telur ayam kampung. Terletak di antara vesika urinaria dan rektum. Uterus memiliki berat yang kurang lebih 57 gram dengan posisi anteversio flexio. Pada uterus terdapat 3 bagian. Bagian paling atas yang disebut fundus, bagian tengah yang disebut badan uterus, dan bagian sempit yang disebut dengan rahim. Dinding uterus terdiri dari 3 lapisan. Lapisan pertama yaitu endometrium, merupakan selaput lendir. Yang kedua, lapisan myometrium atau lapisan otot polos, dan yang terakhir adalah lapisan perimetrium. Nah, yang ketiga terdapat tuba Fallopi. Tuba Fallopi merupakan saluran yang dimulai dari kornu uteri kanan dan kiri ke lateral. Pada tuba Fallopi terdapat fimbriae yang berfungsi untuk menangkap ovum atau sel telur. Dan yang terakhir terdapat ovarium. Terdapat 2 indung telur di kanan dan kiri. Ovarium akan dihubungkan dengan uterus oleh ligamentum proprium dan akan dihubungkan dengan dinding panggul oleh ligamentum infundibulo. Nah, pada sistem reproduksi wanita terdapat 4 siklus. Yang pertama ada siklus ovarium atau siklus pematangan sel telur. Yang kedua terdapat siklus endometrium atau yang biasa kita sebut dengan menstruasi. Siklus menstruasi terjadi selama 1 kali dalam 1 bulan, terutama pada wanita yang telah mengalami haid pertama. Dan yang ketiga terdapat siklus myometrium, merupakan kontraksi uterus yang terjadi selama siklus menstruasi. Dan yang terakhir terdapat siklus gonadotropin, merupakan siklus yang mengeluarkan hormon gonadotropin oleh aktivitas sel pada ovarium. Gonadotropin merupakan hormon yang sangat penting dalam kesuburan. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan tentang anatomi fisiologi sistem reproduksi wanita. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.